ini kayak mana, ini gimana, ini bagaimana caranya, ini kayak mana konsepnya, gimana cara menyalakannya, ini barang simpan di mana dia, lalu bagaimana cara perawatannya, pasti ditanya. Hanya orang yang tidak menggunakan akal ketika menerima sebuah agama ditelan mentah-mentah. Kalau kami umat Islam nggak mau. Nah, kami mau masuk Kristen, oke. Tuhan di Kristen siapa? Yesus. Kami baca Bible. Kata, Yesus ini manusia loh. Dia dibunuh oleh manusia. Nggak mau kami tolak. Itulah yang menyebabkan terjadinya perdebatan. Kenapa umat Islam tidak berdebat dengan Hindu? Karena Hindu bukan agama misi. Buddha bukan agama misi. Yahudi bukan agama misi. Tapi kalau Kristen agama misi. Kristen itu punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Makanya kami tidak mau. Karena kami tidak mau, kami membantah. Kami menegakkan kebenaran kami. Islam itu adalah agama yang benar. Anda mengatakan Kristen agama yang benar, buktikan. Kami buktikan juga kebenaran kami. Terjadilah perdebatan. Tapi sekira gitu. Kalau misalkan pemikiran saya nih ya, kalau kita saling menghormati aja lah gitu, gimana? Nah, itu bagus, itu yang kami inginkan. Kristen mengatakan ajaran kasih, kami umat Islam ajaran rahmatan lil alamin. Bagus. Betul. Kita ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhir, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang nih, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Zuma ya, dan juga ada Akhi Mahadewa, Akhi Dewa dan lawan debatnya pun Kristen kopla ya, Kristen sakit. Jadi ya hanya bikin bahan tertawaan, entah apa-apa yang disampaikannya, entah apa-apa yang pertanyaannya. Mereka ini lucu, bertanya saja bingung, apalagi menjawab ya sudah barang tentu ke hulu ke hilir gitu ya. Ketika bertanya saja entah apa-apa yang ditanyakannya ya tidak jelas gitu. Dan itu pun ngotot, itulah ya kelakuan kafir. Oke, demikian kamu simin videonya. Ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu ia akan Oke. Jadi ada buah. Ya. Nah, Yesus juga berbicara mengenai buah dari nabi palsu. Yesus juga berbicara mengenai buah dari kerajaan Allah. Oke? Nah, Kristen ini di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 itu adalah buah-buah dari palsu. Sedangkan Islam adalah buah dari kerajaan Allah. Coba nabi-nabi gimana? Cerita bang, siapa? Sekarang kita cerita. Di dalam Alkitab pun mengatakan, Yesus mengatakan, saya adalah utusan. Nabi Muhammad pun mengatakan saya adalah utusan dan bersaksi. Kira-kira bang, siapa yang bisa menjamin saksi-saksi itu? Yesus, Yohanes 5 nomor 36 bersaksi dirinya adalah utusan Allah. Nabi Muhammad Rasulullah, beliau juga dipersaksikan sebagai utusan Allah. Bedanya
Yesus diutus Allah untuk Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus berkata, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Oke bang, kalau bicara kayak begitu, oke, tolong bantah di sini. Di Matius 7 13 ayat 23, nantinya akan ada muncul nabi-nabi yang palsu yang memiliki kuasa, namun tidak memiliki buah. Ibaratnya dia tidak memiliki mujizat. Itu di nomor 23 kan? Iya, nomor 23. Tapi ibaratnya begini bang, dia cuma berkata-kata tapi tidak memiliki mujizat. Sekarang kita bisa bicara bang, di mana ada nabi-nabi ibaratnya yang diutus Tuhan, yang ibaratnya diutus Tuhan tidak memiliki mujizat. Coba di mana bang? Nabi Lut, apa mujizatnya? Nabi Daud, bukan. Nabi Ayub, apa mujizatnya? Oh gini bang, kayak Nabi Ayub kan mujizatnya gini bang, dia itu rendah hati dan percayakan Tuhan. Mujizatnya yang saya tanya. Iya, mujizatnya gini bang, apa yang dia tidak kehendaki dikehendaki oleh Tuhan. Anda ngawur ini. Coba menurut Yesus, ciri-ciri nabi palsu itu seperti apa? Bukan, karena Yesus itu adanya di perjanjian baru. Iya, kita berbicara Yesus dulu. Karena Nabi Muhammad SAW datangnya setelah Yesus. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan, permintaan saya, tolong tunjukkan di mana tanda-tanda nabi palsu itu Yesus ceritakan di dalam Bible. Dan apa tanda-tandanya? Itu kan sudah banyak bang, kalau tanda-tandanya. Matius 7 coba Anda dalami dulu, Matius 7. Tanda-tanda nabi palsu. Di Matius 7. Iya. Matius 7 ayat berapa? Nomor 15. Anda kena di sini, Bang. Oh, enggak apa-apa, Bang. Namanya kita mencari kebenaran. Iya. Matius 7 nomor 5. Matius 7. Kalau abang ibaratnya sekarang mau ibaratnya bilang kena saya karena bagaimana, ya berarti abang bukan mencari kebenaran, mencari. Enggak, maksudnya Anda kena kebenaran Anda ini di sini. Itu maksud saya. Matius 7 nomor 15. 15. Oke. Waspadalah nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah segala yang Oke. Yesus berbicara dengan siapa di sini? Bani Israel. Ya, pengajaran yang sesat. Ya, saya tahu. Yesus sedang berbicara dengan siapa di sini? Di sini kan dikatakan bahwa Yesus yang berbicara, Bang. Yesus ini yang sedang berkata. Yesus sedang berkata kepada siapa di sini? Kepada para muridnya. Muridnya orang mana? Ya, murid-muridnya. Orang Yahudi kan? Ya. Abad pertama kan? Karena kalau saya bilang orang jenis pontok kan tidak masuk akal, Iya. Bang. Abad pertama atau abad ke-7? Pasti abad pertama. Siapa yang datang pada abad pertama? Hah? Yesus. Yang datang ke abad pertama yang dinubuatkan jadi nabi palsu siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Oh, itu Gimana? sudah diterangkan. Hah? Abad keberapa yang akan datang? Ini yang datang kepadamu. Dia berbicara dengan murid-muridnya. Berarti nabi palsunya datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Kan sudah kubilang, Bang, abang kena di sini, Bang. Bukan. Ya, pertanyaan saya kalau Anda mau jujur, siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Sekarang begini, Bang, kalau kita bicara bilang siapa yang datang, itu kan beda konteks, Bang.
Karena Loh, tidak bisa. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, siapa yang datang di abad pertama kepada murid Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Sekarang kita bicara bang, siapakah yang dibilang yang datang? Yang awalnya dia seperti domba, ujungnya dia seperti serigala. Jangan dibalik, jangan dibalik. Jangan dibalik. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus menganiaya, menangkap, menyesah, memenjarakan murid-murid Yesus? Itu siapa? Sekarang konteksnya gini bang, abang kan bilang itu kan konteksnya begini. Abang bilang di dalam perkataan Yesus ada rasul-rasul atau nabi-nabi yang menyesatkan. Berarti abang ini yang menyesatkan ini nabi-nabi palsu yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Sekarang begini Pak. Di dalam kondisi itu kan tidak menyebut. Apakah iya, betul. Tapi apakah berapa? Oh, tidak bisa. Emang murid Yesus itu hidup berapa abad? Begini bang. Begini bang. Nabi itu kan berkelanjutan sampai di Nabi Muhammad, betul tidak bang? Iya. Terus siapa nabi yang datang kepada murid Yesus? Nabi-nabi palsu yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Ada nabi yang pergi ambil yang suruh para sahabat ambil Siapa yang pernah mengaku? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus, bertemu murid Yesus? Jangan Anda lari kemana-mana. Taurat. Yang pergi ambil kitab Taurat dan jangan Anda kemana-mana. Anda ini belajar, tapi Anda cuma menyesatkan. Ini perkataan Yesus, jangan Anda larikan kemana-mana. Ini murid Yesus yang dinasehatin. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus disebut apa di sana? Gini aja bang, gini. Berarti semua yang ada di ayat Alkitab itu mengarah ke Kristen, betul tidak bang? Yang pengajaran palsu itu Kristen, betul. Yang ada di Alkitab itu berarti semua mengarah ke Kristen, betul tidak bang? Kalau mengarah kepada pengajaran di luar ajaran Yesus pasti Kristen. Karena satu-satunya agama di luar Yahudi yang mengaku pengikut Yahudi hanya agama Kristen. Anda tahu Yeremia 50 nomor 17. Sabar dulu. Kita dulu. Kalau di dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad itu gila karena menerima Al-Quran itu untuk siapa? Itu tuduhan orang-orang kafir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu tuduhan itu adanya di Al-Quran bang, bukan di hadis. Tetapi di dalam Markus 3:21 keluarga, sabar dulu. Keluarga tidak ada hubungannya nabi-nabi palsu dengan Al-Quran. Ada nggak hubungannya nabi-nabi palsu dengan Al-Quran berdasarkan ucapan Yesus? Jangan Anda cari pembenaran. Ini Yesus sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Nabi palsunya datang mengaku sebagai Bani Israel, tetapi sebenarnya dia adalah orang Roma. Serigala itu lambang Roma, domba itu lambang Yahudi. Tidak usah lari kemana-mana. Sekarang tanda-tanda daripada nabi palsu itu datang kepada murid Yesus dan mengaku sebagai siapa? Sebagai Yahudi. Pertanyaan saya, pernahkah kemudian Nabi Muhammad mengaku domba? Bang, tapi kan di Al-Quran yang mengatakan bang, Nabi Muhammad menerima Al-Quran saja itu benar-benar gila. Gimana tuh bang? Itu tuduhan orang kafir dan tak ada hubungannya dengan Nabi palsu. Gini bang, itu kan di Al-Quran adanya. Kenapa jadi Anda ikut-ikutan gila? Itu tuduhan orang-orang kafir. Gini, itu kan bukan di hadis, tapi itu kan di Al-Quran. Itu tuduhan orang kafir. Oh, berarti Allah Anda kafir. Waduh. Sekarang kita membahas tentang nabi palsu. Gini bang. Itu kan yang mengatakan bahwa yang menerima wahyu dari Tuhan itu adalah benar-benar gila, yaitu Muhammad. Sekarang itu ucapan orang kafir. Tapi kan itu dalam Al-Quran bang.
Ya memang itu ucapan orang kafir yang diceritakan kemudian oleh Allah. Sama seperti ucapan iblis di dalam Al-Quran, di dalam Bible yang diucapkan kembali oleh Elohim. Oke bang, saya tahu bang. Jangan larikan kemana-mana dulu. Jangan larikan kemana-mana. Jangan pakai jurus Paulus Anda. Jangan pakai jurus Paulus. Sekarang yang datang kepada murid Yesus ini siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Itu dulu. Yang ngaku-ngaku domba itu siapa? Kan Kristen. Apakah Anda domba? Bukan, Anda itu serigala buas. Kamu itu menyamar domba, tapi kau itu serigala. Domba itu, Bung, tidak makan babi. Serigala makan babi. Jangan Anda jadikan Al-Quran sebagai pembenaran. Tidak ada. Ini aja Anda nggak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya angkatan abad pertama, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Berarti ada nabi palsu yang datang kepada pengikut Yesus. Abad pertama. Itu siapa? Kenapa tidak jujur? Apa saya bilang tadi bang? Jawab dulu yang saya bilang tadi bang. Ini dulu yang Anda selesaikan. Saya nggak mau ditipu. Meskipun kamu itu licik seperti Paulus, saya nggak mau ditipu. Ini nih di kitab saudara ini. Selesaikan dulu. Siapa yang datang kepada pengikut Yesus mengaku-ngaku sebagai utusan Yesus? Abang tidak mau jawab, jadi saya juga nggak mau jawab kalau begitu. Lah, Anda itu penipu, Anda itu pembohong, Anda itu penyesat. Yang datang kepada murid Yesus itu adalah Paulus in the gang. Anda baca Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah keturunan Nabi Yakub. Lukas, sabar. Lukas bukan keturunan Nabi Yakub. Markus bukan keturunan Yakub. Penulis Yohanes juga kita tidak ketahui apakah itu keturunan Yakub atau bukan. Begitupun penulis Matius kita tidak kenal. Kalau Paulus sudah jelas, dia sendiri yang mengaku bahwa dia kelahirannya adalah Roma. Dia mengaku sebagai serigala, keturunan Benyamin, ngakunya. Nah sekarang permasalahannya adalah Lukas, Markus, Paulus itu semua bukan domba. Dia adalah di luar Yakub. Paham? Berarti dia adalah serigala. Kristen bukan keturunan Yakub. Kristen itu di luar keturunan Israel. Tetapi dia datang ngaku-ngaku domba, ngaku-ngaku keturunan Israel. Siapa itu? Kristen. Adakah umat Islam mengaku domba? Tidak ada. Sedangkan yang datang kepada murid Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ada enggak umat Islam mengaku domba? Kutanya dulu kau. Ada enggak pengikut Nabi Muhammad mengaku domba? Ada enggak? Kutanya dulu kau. Ayo bang, kita jujur sekarang. Ada enggak pengikut Nabi Muhammad mengaku domba? Iya, rata-rata kambing. Nah, sekarang yang mengaku domba siapa? Kambing. Yang mengaku domba siapa? Kambing. Nah, itu kan kau sudah emosi. Ayo, yang mengaku domba siapa? Kambing. Otet. Emosi dia. Kau turun. Kau ke gereja makan tai pendeta biar kau waras. Turun. Turun. Domba palsu. Emosi dia kan? Emosi kau. Emosi mengetahui dirinya adalah pengikut Nabi palsu. Kala hujat dia, kerasukan setan, langsung setannya keluar. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku domba. Kami umat Islam tidak pernah mengaku domba. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti dompet. Sengaja dia putar-putar biar Bang Juma salah ya kan? Bisa dia yang kena. Tak mau jujur lagi. Panipu paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Paulus kau datangkan ke saya berdiskusi pun akan kupas tuntas kelicikannya di sini. Ya, apalagi kalau cuman Anda. Masih mau kau datang besok? Ini jelas kok. Waspadalah
terhadap pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Anda ngerti nggak kata Nabi di sini, saudara Kristen? Andai kan Anda bisa intelektual Anda itu bisa kemudian membahas secara akademisi. Di sini, di dalam kitab saudara ini, Nabi itu adalah utusan Allah, SWT. Coba Anda lihat di KBBI. Oke, sedangkan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya Bani Israel itu kan domba. Ada nabi-nabi palsu datang ngaku-ngaku domba Bani Israel. Lukas Bani Israel enggak? Bukan. Markus? Bukan. Paulus? Nyamar dari keturunan Benyamin katanya. Tapi dia mengakui di dalam Kisah Para Rasul 28 bahwasanya dia adalah kelahiran Roma. Paulus sendiri yang ngaku. Berarti dia cuma nyamar. Sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Nah, yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeremia 50 nomor 17. Karisteng bukan Bani Yakub. Berarti Karisteng bukan domba. Tapi Karisteng mengaku domba. Berarti mengaku-ngaku saja. Kalau Anda cuma ngaku-ngaku, bukan orang Makassar tapi ngaku-ngaku orang Makassar, berarti Anda orang Makassar palsu. Bukan orang Jawa ngaku-ngaku orang Jawa, berarti Anda adalah orang Jawa palsu. Bukan orang Indonesia tapi mengaku sebagai orang Indonesia, berarti Anda orang Indonesia palsu. Bukan orang Yahudi ngaku-ngaku Yahudi, berarti Anda Yahudi palsu. Bukan domba tetapi mengaku domba, berarti Anda adalah domba palsu. Siapa itu? Karisteng. Bagaimana Bang Iwan? Kita lanjut satu lagi ya. Ya. Masih ada tamu ini. Kita sapa dulu aja Bang Marco. Selamat ya. Tadi udah salam ya. Ada yang ingin disampaikan Bang Marco? Halo. Ya Bang. Ini saya kasih 2 menit ya Bang. Tadi itu kayak orang mabuk itu, user itu. Oke Bang, Mabuk, aku betul. cuma mau ngomong sama itu tadi, cuma dia sudah nggak ada. Assalamualaikum Bang, saya turun dulu. Siap Bang. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang David Lau. Selamat malam Bapak. Ya. Kristen ya Bang? Iya, aku Kristen. Oke Bang, ada yang ingin disampaikan? Enggak, aku cuman ini aja, seneng aja dengerin live-nya Bang Juma. Oh, dari pihak Kristen senang dengar live Bang Juma? Iya, kalau aku kan netral kan. Masya Allah. Kalau aku orangnya gimana ya, nggak mau debat lah gitu kan. Belajar bang, belajar Islam bang. Bertanya Iya, soal Islam. Kalau benar mau pengetahuan belajar, kan. mumpung ada Bang Juma di sini. Siap. Bang, aku mau nanya. Jadi dari Bang David nih, gimana tanggapannya tadi Bang Juma dengan pihak Kristen pada saat diskusi tadi? Ya kalau diskusi tadi sih, kalau aku sih orang nerima gitu kan. Kalau masalah kematian kan itu kan urusan kita juga sama Tuhan gitu ya Bang ya. Oke. Iya, jadi kalau kayak aku sih menurut debat-debat gitu sih nggak usah sama-sama panas gitu kan. Kalau aku nerima aja gitu kan. Yang penting kita ngejalanin masing-masing aja gitu kan. Kalau aku netral sih, netral. Teman aku juga banyak yang orang Muslim, teman aku orang Muslim semua sih sebenarnya. Iya, tapi bukankah kemudian kita beragama itu harus menggunakan akal, Bung? Iya, betul. Nah, inilah yang kita bahas tadi. Iya, terkait betul, Bang. dengan nabi palsu gitu ya. Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Di sini adalah murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus. Datang nabi palsunya menyamar domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Nah, ada kekuatan yang kemudian terjadi berdasarkan Bible dan fakta hari ini. Adanya orang-orang di luar Bani Yakub yang menguasai kemudian tanah Palestina, Yerusalem pada masa itu, lalu membuat sekte di luar Yahudi.
Sektenya itu disebut sekte Nasorios. Itulah Kristen. Nah, ternyata menurut pengajaran Matius 7 bahwasanya di luar daripada Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, ngaku-ngaku loh ya, ngaku-ngaku Yahudi, itu adalah serigala buas. Ya. Itu loh Bang. Nah, kenapa kemudian tabiat orang-orang ini disebut serigala buas? Tengoklah, rempah-rempah di mana-mana dihabisin. Kemana-mana kemudian menjalar ke seluruh bumi, menjajah, merampas hak milik orang lain. Iya. Kenapa? Karena perilaku mereka seperti serigala buas. Kitabnya Yahudi diambil terjemahannya, lantas kemudian dibawa kemana-mana, dikirim kemana-mana, seakan-akan itu adalah punya mereka, meskipun hanya bentuk terjemahan. Kenapa demikian? Ya karena mereka memang buas. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam Kejadian 49 nomor 27 bahwa keturunan Yakub nanti ke depannya akan berlaku seperti serigala. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 mengaku keturunan Benyamin. Benyamin keturunannya kelak seperti serigala. Paulus mengaku keturunan Benyamin. Berarti yang berlaku seperti serigala adalah Paulus. Paulus mengambil, merampas milik orang Yahudi, membagi-bagikannya kepada non-Yahudi. Itulah yang kalian sebut perjanjian lama. Itu adalah kitab milik Yahudi. Tidak ada haknya orang Kristen memakai kitab itu, karena kitab itu hanya untuk Bani Yakub. Tertulis di mana? Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Yakub, aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Loh, kok tiba-tiba ada di Roma? Kok tiba-tiba ada di Belanda? Kok tiba-tiba ada di Indonesia? Karena dirampas oleh sang serigala. Sederhana Bung, kalau kita ingin mencari kebenaran itu, baca Bible, perdalam Bible. Itu aja dulu. Kita benar-benar Bang Juma. Kita kalau sebelum debat kita mesti belajar dulu, banyak tahu, betul gak? Ya, itu dia. Kayak gitu. Kayak hukum Taurat lah. Kalau saya kan bilangnya hukum Taurat ya Bang Juma ya. Iya, hukum lama sih benar itu hukum Taurat itu hukum lama. Kalau yang sekarang itu kita pakai kan hukum yang baru kan, perjanjian baru lah sebutnya kalau di saya ya. Iya. Tapi Kayak sebenarnya gini, Saudara David. Iya, apa yang Kristen sebut perjanjian lama itu sebenarnya plesetan. Itu bukan nama yang sesungguhnya. Kenapa? Karena hukum Taurat itu adalah hukum perjanjian baru Tuhan kepada umatnya Bani Israel. Tapi oleh serigala, oleh Kristen disebutnya perjanjian lama. Itu kurang ajar Bang. Kitabnya orang Yahudi, dalil, kita bicara dalil ya, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tuh, dalil. Bukan seperti perjanjian yang mereka ingkari, nenek moyang mereka ingkari pada saat aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian yang akan kuadakan yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti hukum perjanjian baru adalah hukum Taurat. Perjanjian yang akan aku adakan adalah aku akan memasukkan hukum perjanjian baru lama. Aku akan memasukkan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Tetapi oleh Kristen yang bukan Bani Israel dan bukan Bani Yehuda justru menganggap bahwa hukum perjanjian baru yang adalah hukum Taurat dijadikan sebagai perjanjian lama. Untuk apa? Untuk mematikan hukum itu dan menggantikan dengan tulisan-tulisan orang yang tidak dikenal dengan label perjanjian baru. Perjanjian baru Tuhan dilabeli perjanjian lama demi untuk mengunggulkan kitabnya, yaitu perjanjian yang mereka sebut perjanjian baru. Sedangkan itu adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Tapi oleh orang Kristen justru disebut perjanjian lama. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi firmanku dan jangan pula kau mengurangi. Itu perintah Tuhan. Berarti tidak boleh ada perjanjian baru. Tidak boleh.
dikurangkan, tidak boleh ditambahkan. Makanya perjanjian baru ini, Lukas, Markus, Matius, Yohanes ini, itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Buku-buku ini dituliskan dengan cara penelitian, bukan pewahyuan. Lukas 1 nomor 1 dan seterusnya, itu jelas. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk melakukan penyelidikan dan menyusunnya kembali dengan teratur untuk mempersembahkan kepadamu, Theophilus. Artinya melakukan penyelidikan. Kenapa orang pada mau berdebat masalah agama ya, Bang Juma? Saya juga heran juga ya. Saya boleh jawab? Iya. Nah, agama Kristen itu memiliki misi. Apa misinya? Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Muridku, betul. Nah, berarti kalian ingin menjadikan kami umat Islam sebagai Kristen, betul? Betul. Ngajak, kalau kita ngajak gitu ya. Ngajak. Nah, umat Islam tidak mau. Karena umat Islam memiliki kebenaran hakiki. Al-Quran mengatakan bahwasanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tapi di dalam Islam ada perintah untuk menyampaikan kabar gembira. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perintah apa? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Ajaklah mereka dengan cara yang baik. Itu dalam Al-Quran. Tidak ada pemaksaan. Nah, kalau di Kristen jadikan, kalau perintah jadikan, harus jadikan. Misalnya nih, ini ada beras, jadikan beras ini nasi, maka beras ini harus dimasak. Betul? Betul. Jadikan sekolah di sini, harus dijadikan. Jadikan jembatan, jadikan jembatan. Jadikan musola, jadikan sekolah, jadi sekolah. Jadikan mereka menjadi muridku. Wajib kalian menjadikan kami sebagai murid. Murid siapa? Murid Yesus? Tidak mungkin. Itu hanya data-data sisipan di dalam Matius 28 nomor 19. Tidak ada di manuskrip tertua milik orang Kristen, baik di Codex Sinaiticus maupun di Codex Vaticanus. Itu tak ada. Berarti itu adalah data sisipan untuk penjajahan agar mereka mengajarkan orang-orang lain. Semakin banyak menjadi Kristen, semakin banyak kemudian perpuluhan. Nah, makanya ketika Kristen datang di Indonesia, mereka ingin menjadikan warga negara Indonesia ini semuanya menjadi pengikut Kristen. Dengan cara apa? Kitabnya dirubah-rubah, mengikuti seakan-akan itu menyamakan dengan Islam. Ada kata Allah, ada kata Alkitab, ada kata iman, Nabi, Rasul, Roh Kudus, semua disamakan supaya dianggap itu adalah sama seperti Islam, supaya mudah mengkristenkan umat Islam. Mana lagi misionaris mengaku-ngaku masuk dari lorong ke lorong menggunakan kopiah, menggunakan baju koko, mengaku murtadin dan bla 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 dan seterusnya. Itu cara-caranya untuk memurtadkan dan menjadikan semuanya menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, kami tidak mau, makanya kita berdebat. Sekarang begini, Anda ada sales datang ke rumah membawa produk. Pak, ya, ini ada produk saya jual. Berapa harganya? 100. Loh, kok murah kali? Kalau di tempat lain itu kan harganya jutaan, kok ini cuma 100. Ini produk apa sih? Pasti kita ada tanya jawab. Ini kayak mana? Ini gimana? Ini bagaimana caranya? Ini kayak mana konsepnya? Gimana cara menyalakannya ini barang? Simpan di mana dia? Lalu bagaimana cara perawatannya? Pasti ditanya. Hanya orang yang tidak menggunakan akal ketika menerima sebuah agama ditelan mentah-mentah. Kalau kami umat Islam nggak mau. Nah, kami mau masuk Kristen. Oke, Tuhan di Kristen siapa? Yesus. Kami baca Bible. Yesus ini manusia loh. Dia dibunuh oleh manusia. Enggak mau kami tolak. Itulah yang menyebabkan terjadinya perdebatan. Kenapa umat Islam tidak berdebat dengan Hindu? Karena Hindu bukan agama misi. Buddha bukan agama misi. Yahudi bukan agama misi. Tapi kalau Kristen agama misi. Kristen itu punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Makanya kami tidak mau. Karena kami tidak mau, kami membantah. Kami menegakkan kebenaran kami. Islam itu adalah agama yang benar. Anda mengatakan Kristen agama yang benar, buktikan. Kami buktikan juga kebenaran kami. Terjadilah perdebatan. Tapi saya kira gitu. Kalau misalkan pemikiran saya nih ya, kalau kita saling menghormati aja lah gitu, gimana? Nah, itu
Bagus, itu yang kami inginkan. Kristen mengatakan ajaran kasih, kami umat Islam ajaran rahmatan lil alamin. Bagus, Betul. kita saling menghargai. Masalahnya, saudaraku, kitab Anda yang telah menginjak-injak Islam. Sekolah-sekolah tinggi STT, sekolah tinggi teologi menginjak-injak Islam. Karena Coba Anda lihat. pengen benar-benar ya Bang Juma ya. Bukan. Islam itu, Bung, di Islam itu tidak ada sedikit pun sentimen terhadap agama Kristen. Islam hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Laqad kafaral ladina qalu. Apa kata Al-Quran? Tertutuplah orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah. Tertutuplah hatinya. Ya memang betul, kalian tertutup hatinya terhadap Allah. Kalian tertutup hatinya terhadap Al-Quran, tertutup hatinya terhadap Nabi Muhammad. Itu tidak salah. Tapi kalau kalian, coba Anda lihat di dalam Markus 1 nomor 1. Yesus Kristus adalah anak Allah. Sementara anak Allah, huruf Latin A-L-L-A-H, itu berasal dari ejaan huruf hijaiyah, penyebutan kata Allah. Berarti Tuhan kami diambil, lalu dimasukkan ke dalam Bible, lalu dikatakan sebagai Bapaknya Tuhan Anda. Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 disebutkan Allah tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, menjadi seperti manusia, bahkan taat dan bahkan mati di atas tiang salib. Kami nggak mau Tuhan kami digituin. Andai saja Kristen mengajarkan kasih dan tidak menggunakan istilah-istilah Al-Quran, silakan. Yesus adalah anak Theos, Yesus adalah anak Yahweh, Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah anak Yehova, Yesus adalah anak Elohim, Yesus adalah anak dewa. Silakan. Tapi ketika Yesus adalah anak Allah, Kristen sedang bermasalah dengan Islam. Itu Bang, itu permasalahannya. Dinda Dewa masih monitor, Wak. 86 Bang. Ya, ambil alih dulu dek. Saya mau bikin kopi sejenak. Pakai Masako Bang. Silakan. Jangan lupa. Ya, Bang Juma, terima kasih banyak ya Bang Juma ya. Pak David. Iya, sama-sama Bang, sama-sama. Lanjut. Apa Pak David tidak tertarik dengan yang namanya belajar Islam gitu loh Pak David? Iya, aku juga kan lingkungan kan tinggal kan di Muslim. Ya kita kan saling menghormati. Jujur aja sih, kalau Lebaran aku main beduk aku. Oh main beduk, nggak nyolong sendal kan? Oh enggak. Oh siapa tahu nyolong sendal gitu kan? Enggak lah. Baik. Enggak, jujur aku teman aku di rumah ini Muslim, aku lingkungan sih sebenarnya Muslim. Orang kita kan sini kan keturunan semua kan Chinese juga sih. Sebenarnya agak kita keturunan orang Chinese. Cuman kalau agama Kristen ini kan kita kan ikutin orang tua gitu kan. Nah maka dari itulah Pak David ya, kalau misalkan toh Pak David ini ngikutin orang tua, justru Islam itu untuk orang yang berakal. Disinilah Pak David harus bisa meriset mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Jangan mau yang namanya bersifat netral dalam beragama, tidak boleh. Karena kita tahu yang namanya netral itu jalan di tempat. Mobil saja kalau netral diam. Betul. Maka dari itu silahkan cari kebenaran, belajar Islam. Belajar Islam tidak perlu menjadi orang Islam Pak David, tetapi belajar Islam aja. Karena nanti Pak David sendiri yang akan menentukan, Pak David sendiri yang akan meriset mana itu ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Karena kita tahu di zaman sekarang itu orang-orang banyak yang namanya tertarik dengan yang palsu-palsu. Banyak itu. Ada air palsu, ada beras palsu, ada uang palsu, ada ijazah palsu, ada kitab suci palsu, dan ada juga yang namanya Tuhan palsu. Ya. Maka dari itu, kalau aku nilainya dari cara ibadah ya. Dari cara ibadah di dalam Kristen itu. Aku lihat Muslim nih ya. Dia bersih dia. Kayak wudu gitu kan, nyuci-nyuci, terus masuk ke dalam tempat kayak ke masjid itu kan sendalnya dibuka, bersih lah pokoknya ya. Ya betul. Di dalam Islam seperti itu. Bagaimana mungkin kami mau menghadap yang maha suci sementara badan kami itu tidak suci? Iya. Surga itu disediakan oleh Sang Maha Suci, diperuntukkan untuk orang-orang yang suka menyucikan diri. Itu surga. Hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang yang berusaha mensucikan diri. Sementara Pak David nih ya, bagaimana dikatakan orang Kristen itu mau masuk ke surga, sementara mandi junub juga tidak. Iya, gimana caranya coba Pak David? Kalau kami diatur semuanya. Kayak gitu tuh. Kami diatur itu semuanya.
Tadi banyak yang mesti Dewa tanggapin ya, dari mulai pernyataan-pernyataan yang mengatakan perjanjian lama, terus perjanjian baru. Ketika yang namanya orang-orang Kristen mengatakan ada yang namanya perjanjian lama, ada yang namanya perjanjian baru, boleh dong kami dalam Muslim mengatakan harus ada yang namanya perjanjian akhir. Karena kita tahu yang namanya perjanjian baru tentu bakal baru lagi. Tentu bakal baru lagi, direvisi lagi, direvisi lagi. Sementara Al-Quran datang itu adalah perjanjian akhir. Di mana perjanjian akhir tidak ada perjanjian-perjanjian lagi. Dan tidak bisa yang namanya direvisi. Karena kita tahu ya, berapa miliar manusia di muka bumi ini tidak akan pernah sanggup membuat yang namanya merubah Al-Quran. Tapi berapa miliar manusia bisa dirubah hanya karena gara-gara Al-Quran. Kita lihat faktanya aja. Orang-orang Kristen barusan Dewa berdiskusi ya, mana kecerdasan umat Muslim. Kita lihat fakta pada di sini. Kita lihat fakta. Mana orang yang cerdas itu? Berapa banyak profesor-profesor yang masuk ya dari kafir, dari orang Kristen, mereka memeluk Islam. Itu tandanya Islam itu untuk orang yang berpikir. Nah, sekarang ketika saya bertanya, ada nggak profesor dari Islam masuk ke Kristen? Tunjukkan satu orang aja. Tetapi saya bisa menunjukkan ada berapa banyak orang-orang cerdas masuk ke dalam Islam. Karena mereka mulai berpikir di situ. Nah sekarang Pak David silakan belajar Islam, berdoa Pak David. Ketika Pak David mau mencari yang namanya kebenaran, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, hati di situ yang menilai. Jangan lupa berdoa kepada Allah, angkat tangan kepada Tuhan, jangan sebut dulu Tuhannya siapa. Yang penting niat Pak David mencari kebenaran, mengangkat Tuhan, insya Allah Allah akan turun tangan. Tetapi ketika Pak David mau mencari kebenaran, tetapi tidak mengangkat tangan, Allah tidak akan pernah campur tangan. Gitu Pak David. Ayo belajar Islam. Tidak perlu menjadi orang Islam. Yang penting belajar dulu saja. Belajar Tahu Islam dulu lah ayo. ya. Tahu dulu kita gitu ya. Betul, pelajari kitab suci. Lah ya. Betul. Pelajari kitab suci Pak David seperti apa ya kan. Pelajari yang namanya di Al-Quran itu seperti apa. Jangan pernah dicampur antara Islam dan Kristen, tidak akan pernah yang namanya tercampur. Karena kita tahu antara hak dan yang batil tidak akan pernah tercampur. Tetapi tetap kita itu masih bisa bergandengan. Contoh antara Islam dan Kristen, Pak David tadi mengatakan bisa nggak kita itu saling menghargai? Oh kita setuju. Untuk toleransi kita setuju. Karena kita tahu antara Islam dan Kristen itu ibarat air dan minyak. Kita memang tidak bisa yang namanya bersatu, tapi setidaknya kita masih bisa hidup berdampingan. Setuju? Belajar kisah inspirasi dari yang namanya para tukang. Kita tahu yang namanya para tukang itu seperti apa. Walaupun mereka berbeda iman, walaupun mereka berbeda partai, tujuan mereka cuma satu, membangun rumah. Itu. Membangun apa aja? Mau bangun rumah kek, rumah tangga kek. Nah, kalau Dewa sih pengennya rumah tangga lagi gitu. Jangan. Silakan tanya soal Islam. Kalau enggak, Pak David kalau ada waktu silakan diskusi dengan Dewa berdua. Kalau misalkan malu dengan Bang Juma, kita ngobrol berdua dengan Dewa, tanyakan mengenai soal Islam seperti apa. Karena Dewa tertarik sama orang yang mau belajar. Dewa tertarik sama orang yang mau belajar. Tapi pada saat orang itu menghujat, menghina, dia menanyakan soal Islam, Dewa tidak akan pernah menjawab pertanyaan. Kenapa? Percuma memberikan jawaban kepada mereka. Ibaratnya bagaimana kita mau menunjukkan yang namanya warna merah itu indah, warna kuning itu cantik, warna putih itu elok kepada orang yang buta. Gimana caranya? Kita nggak akan bisa. Ya, Islam itu betul kata Bang Juma, kami bukanlah agama misi, tetapi kami berdakwah. Kami menyampaikan sebagaimana Rasulullah SAW ketika diutus ke dunia tidak pernah yang namanya mengajak temannya, saudaranya, kawan-kawannya untuk masuk ke dalam Islam. Tidak pernah Rasulullah, tetapi Rasulullah berdakwah, menyampaikan. Adapun nanti setelah kami sampaikan, ternyata dia menerima, alhamdulillah. Adapun tidak menerima, ujungnya lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. La ikraha fidin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Tetapi setelah kita meninggal nanti, silahkan bawa pertanggungjawaban masing-masing. Yang penting tujuan kami sudah selesai mendakwah. Nah, silakan bertanyalah soal Islam. Apa yang meragukan di Islam? Sementara Pak David di lingkungan Islam, ya kan? Benar. Nah, aku dia di lingkungan Muslim aku tuh tengah-tengah aku. Jangan di tengah, nggak enak di tengah mah. Justru kan dikurung. Kalau di atas di bawah, bagus justru itu. Justru kan dikurung lingkungannya kan. Sebenarnya sih ini ya, aman sih. Lingkungan aku tuh, kampung aku tuh aman. Contoh, dari zaman kerusuhan ya. Kita itu kan orang Chinese di situ kan. Nah, itu kita dikelilingin sama Muslim kan.
Nah, yang maju duluan itu emang bener orang Muslim. Kita itu di tengah tuh aman. Nggak Iya, harus iya, kayak ronda gitu kan, kayak jaga-jaga. Hmm. Gitu. Ya sebutnya Jadi kan yang kalau kayak melindungi gitu umat aku Muslim nilainya ya. toleransi kan. Iya, iya, iya. Saling menjaga. Demen sih, kayak di rumah aku juga dekat masjid. Iya. Kita Tapi nggak di pernah sini- nggak pernah nyolong sendal ya, nggak pernah ya? Wah, enggak lah, Bang. Alhamdulillah kalau enggak. Iya, bukan gini aja kalau aku sih saling menghormati gitu kan. Yang Abang Dewa bilang agamamu, agamamu, agamaku gitu kan. Yang penting jangan saling menjatuhkan loh udah kalau aku gitu. Nah, masalah kayak kematian itu kan pertanggungjawaban kita nanti ya, urusan kita sama Tuhan lah ya. Gitu kan. Baik, kalau misalkan Pak David merasa tidak mau belajar, tidak peduli, kita tahu ya Pak David ya, yang namanya hidup itu berharga Pak David. Betul. Hidup cuma satu kali, hidup itu berharga. Kenapa dikatakan hidup berharga? Karena kita akan meninggal. Sesuatu yang akan meninggal dan tidak akan pernah kembali lagi, justru itu sangatlah berharga. Jadi pergunakan itu, aku jangan mau cerita sampai nih ya, Bang Dewa. menyesal di kemudian Maaf aku hari. potong, Bang Dewa. Ya. Kayak anak aku nih ya. Anak aku pernah tanya ke aku nih, Pak, Israel jahat ya, kata dia gitu. Itu anak aku yang ngomong. Iya, aku ketawa aja, nggak aku tanggapin. Nah, ini kan salah. Sebagai orang tua, ketika yang namanya anak itu bertanya, kewajiban orang tua itu menjawab. Apa jadinya kalau misalkan ternyata Tuhan yang mereka banggakan, Tuhan anak Pak David yang dibanggakan, ternyata terbunuh oleh orang Israel? Gimana cara menjawabnya seperti itu? Ya sakit juga sih. Nah, betul. Apalagi yang namanya anak, akalnya masih bisa bersifat netral. Kalau anak bisa tuh netral. Ketika ditanya, kenapa sih yang namanya Tuhan itu bisa mati? Kenapa Tuhan itu bisa dibunuh? Apa yang Pak David bilang coba ke mereka? Ke anak-anak. Pak David nggak bisa menjawab. Selain itu dari doktrin. Selain dari dogma. Bagaimana mungkin yang namanya Tuhan Maha Kuasa bisa dibunuh sama ciptaannya? Itu hal yang mustahil. Tidak mungkin seperti itu. Maka dari itu, Pak David, mumpung Pak David masih bernapas, ya kan? Mumpung Pak David masih bisa belajarlah. Karena hidup belajar, hidup itu berjuang, sampai pada suatu hari nanti Allah mengatakan saatnya pulang. Disitulah belajar dan perjuangan dihentikan. Jadi hitungannya kayak mencari kebenaran ya. Betul. Karena tujuan kita hidup di dunia apa sih? Kalau kita berdasarkan akal cuma dua. Yang pertama ingin kaya, yang kedua masuk surga. Iya. Gimana itu caranya doang. kita supaya masuk surga? Harapan itu ya. Mari kita bahas di sini. Jangan sampai menuhankan Tuhan yang salah. Kalau menuhankan Tuhan yang salah, tempatnya jelas itu adalah neraka. Ya, bagaimanapun Pak David baik, bagaimanapun Pak David toleransi, bagaimanapun Pak David berusaha untuk menolong umat Muslim, berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi Pak David tidak punya iman yang benar, tidak ada nilainya di mata Allah, tidak ada nilainya di mata Tuhan itu sama sekali. Ya, Ada pahalanya kebaikan juga ya. nggak akan ada nilainya, ya kan? Nggak akan ada. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya dikatakan amal baik, amal soleh, kalau tidak ada yang namanya iman yang benar. Harus punya iman yang benar dulu, baru dikatakan ada amal baik, ada amal soleh. Kalau misalkan kayak sumbangan gitu ya Bang Dewa ya. Kayak sumbangan gitu kan. Kayak aku kan pernah nyumbang untuk pembangunan masjid, kira-kira salah gak gitu? Itu betul, diakui betul. Tetapi nilainya tidak ada sama sekali. Nilai pahalanya tidak ada. Dan kebaikan Pak David itu hanya akan dibalas itu di dunia, bukan di akhirat. Tetapi apakah yang namanya Tuhan ketika Pak David memberikan kebaikan, melakukan kebaikan kepada umat Muslim, terus Pak David tidak mendapatkan balasan di dunia, apakah saya bisa mendapatkan balasan di akhirat? Tentu dapat. Tentu dapat. Tetapi walaupun dapat keadilan dari Allah sekalipun, dari Tuhan alam semesta, Pak David tidak akan pernah menginjakkan kaki di surga. Ya, kebaikan mereka itu hanya akan dibalas di dunia. Ketika tidak dapat di dunia, Allah mempersiapkan neraka bertingkat-tingkat. Mungkin dengan rasa sakitnya berkurang. Iya, gambaran neraka itu kan kita kena api aja panas ya. Nah, seperti itu Pak David. Jadi coba Pak David pikir lagi. Belajar Islam, ya, dari sekarang belajar. Teman-teman aku juga Muslim sih, banyak teman aku Muslim sih banyak. Kayak gitu. Ya bolehlah nanti kalau itu nyari ini ya pengetahuan ya, pembelajaran. Boleh seperti itu, silakan. Bang Juma
Bang Ini Juma harus dan nyari para guru dulu nih aku nih. Oh, guru itu siapa aja Pak David? Siapa aja? Dengarkan apa yang dia sampaikan. Dengarkan. Jangan pedulikan siapa sih yang menyampaikan, baik itu tukang becak, tukang sayur, tukang siapa. Nggak usah tahu profesinya, tapi dengarkan apa yang dia Benar. sampaikan. Aku orang pendengar aku. Nah, alhamdulillah kalau pendengar, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kenapa memiliki Dengar-dengaran. telinga banyak, mata banyak, tapi cuma satu mulut. Agar kita banyak melihat, banyak mendengar, dan sedikit bicara. Ketika kita berbicara, tepat pada sasaran. Itu Pak David. Siap. Silakan mau bertanya silakan mengenai soal Islam. Apa yang meragukan, atau mau dijadwalkan dengan Dewa, atau mau kapan, terserah. Dengan Bang Juma sekalipun, bebas. Ya, nanti aku coba mengikuti Bang Juma. Boleh. Kalau udah cinta sama Bang Juma, kemungkinan bisa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bisa sih itu, Kemungkinan bisa. seperti itu. Waktu sekolah. Alhamdulillah. Kan Kalau udah waktu bisa seperti sekolah itu. nih ya. SD. Emang aku agamanya kan yang ada di sekolah aku itu cuma satu agama. Ya itu dia Muslim agamanya. Berarti Bisa mengikuti. itu bisa. Mengikutin Ya, komal kayak Muslim. Bismillahirrohmanirrohim itu. Waduh, itu udah mantap itu, udah bisa Bismillah. Tinggal melanjutkan, ya kan? Anak aku hafal. Melanjutkan lagi. Anak aku hafal yang cewek. Ya itu pasti, karena sering mendengar. Iya Sering betul. mendengar. Iya. Bahkan anak saya aja ya, anak saya Pak David yang umur 3 tahun, sering saya bawa ke masjid, dia bisa hafal surah Al-Fatihah, walaupun balelo. Dia tidak pernah ngaji, tidak tahu huruf hijayah, tapi kenapa Al-Fatihah bisa hafal? Disitulah yang namanya Al-Quran mengandung mujizat. Bisa dihafal sama siapapun juga, ya. Bahkan orang buta sekalipun, saya kalau misalkan Pak David tidak percaya, luar biasanya Al-Quran bisa dihafal sama orang buta. Saya punya guru. Guru saya di Bogor, di Lewiliang Bogor, dia buta, tidak bisa melihat, tapi hatam Al-Quran. Tapi bisa hafal ya. Hatam, bukan hafal, hatam. Hafiz Quran. Hafiz Quran. Nah sekarang di Bible ada nggak yang bisa seperti itu? Orang buta bisa hafal? Nggak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena ajarannya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ajaran yang tidak masuk akal, ayat tidak masuk akal, bisa masuk ke dalam akal? Itu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Tetapi luar biasa itu guru saya buta, tidak bisa melihat, tapi dia bisa hafiz Quran. Allahu Akbar. Hebat ya. Bahkan saya pribadi yang jelas-jelas bisa melihat, bisa mendengar, saya tidak hafal sampai sekarang. Tidak seperti dia ya. Iya, malu mah malu gitu kan. Tapi ya gimana tuh? Ya, berarti itu kan kayak apa sebutnya mujizat juga berarti ya. Bisa Ya, menghafal karena gitu. betul, karena Al-Quran mengandung mujizat. Siapapun yang mau belajar Islam, siapapun yang membaca Al-Quran dengan niat ingin menghafal, pasti akan hafal. Karena ajaran Islam semua masuk ke dalam akal, dan yang dimana masuk ke dalam akal pasti akan masuk ke dalam Kalau misalkan pikiran. kayak tulisan itu apa sebutnya? Yang Kaligrafi. Itu tulisan Arab ya? Kaligrafi. Enggak, kalau kayak sekolah itu aku nulis sekolah kayak Arab gitu dulu. Sekolah Arab apaan itu? Iya, kalau di agama Muslim itu kan suka ada guru agama. Nah, suruh dicontek gitu kan, ditulis, ngikutin, baru dinilai gitu kan. Apa Apa sebetulnya? ya namanya ya? Tahu Bang Juma apa namanya Pak? Kayak Masa dulu tahu? lapas. Apa ya? Iya, kayak Nggak di paham. buku, apa kan kayak buku bacaan kan agama. Nah, nanti aku cetak tuh ngikutin di buku agama itu. Nanti baru dinilai sama guru, dilihat gitu kan. Bener gak? Hafalan. Iya. Hafalan Quran. Iya, bikin begitu di buku. Oh, kurang paham sih. Kurang paham. Kalau aku bilangnya sih apa ya? Tulisan Arab. Tulisan Arab ya bisa dibilang itu kaligrafi. Iya, Itu kayak adalah gitu. kaligrafi. Ntar Iya. dinilai sama guru tuh. Tapi kalau aku bikinnya pakai apa ya? Pensil. Baik. Kita kembali ke diskusi aja. Siap. Nah sekarang Pak David, ayat apa yang membuat Pak David masih bertahan di dalam kekristenan? Tunjuk satu ayat yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Satu ayat aja. Kalau aku sih yang pegangan aku di Kristen ya, akulah jalan kebenaran dan hidup sih, itu aja sih. Baik, akulah Tidak jalan sampai ke sana kalau tidak kebenaran. melalui aku gitu. Setuju. Itu doang. Dan kami pun sebagai umat Muslim, kami percaya
Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tetapi ketika Yesus mengatakan akulah jalan, arahnya kemana? Yang Dewa tanyakan. Bahkan yang namanya kita tersesat aja, kita butuh yang namanya GPS. Kita gunakan akal di sini. Kemana arahnya itu? Tidak ada sama sekali. Umat Muslim, alhamdulillah, Nabi Muhammad adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Kemana arahnya? Arah kami, kiblat kami adalah ke Ka'bah. Apa makna dari Ka'bah itu? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan tujuan. Kemana tujuan kita? Ke surganya Allah. Kami punya arah. GPS kami jelas. Nah sekarang konon katanya Yesus adalah jalan, kemana arahnya? Tidak ada yang tahu arahnya kemana. Apa jangan-jangan kesasar takutnya ke rumah janda? Hah? Kita tidak tahu. Betul? Nah ketika abang lagi mengatakan akulah jalan, tunjuk di Indonesia ataupun di luar negeri, ada nggak jalan Yesus? Tunjuk satu aja. Ada nggak? Nggak akan pernah yang namanya ketemu jalan Yesus. Yang banyak adalah jalan Muhammad, jalan Muhammad Hatta, jalan Muhammad Tamrin. Ada arahnya. Bahkan rumah saya pribadi, jalan Muhammad Yusuf. Jalan Yesus tidak akan pernah yang namanya ketemu. Tidak akan ada. Karena kenapa? Walaupun kami percaya Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran, tidak ada yang sampai ke tempat Bapa tanpa melalui aku, Dewa percaya. Di situ Yesus menempatkan dirinya, Yesus tahu diri kalau dia adalah utusan. Dan jalan ke surga menuju jalan Yesus, itu tiketnya sudah habis. Sudah habis tiketnya. Yesus hanyalah diperuntukkan untuk Bani Israel. Sesuai di dalam Matius 15 nomor 24. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus jalan betul. Yesus petunjuk jalan untuk sampai ke tempat Bapa. Kami setuju di situ. Kami setuju. Cuma sayangnya hanya untuk Bani Israel. Sementara Bani Paulus, Bani Indonesia, terus Bani yang lain tidak ada sama sekali. Ya, tiketnya sudah habis. Jalan menuju surga melalui tiketnya Nabi Ibrahim sudah tidak ada. Sudah habis. Jalan ke surga menuju tiketnya melalui Nabi Musa itu pun sudah habis. Sudah tidak ada lagi. Sekarang kloter terakhir hanyalah di zaman Rasulullah SAW. Ini kloter terakhir ini. Dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Yesus jalan, tapi jalannya hanya untuk Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Tidak ada dikatakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang Arab, nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah ketemu. Karena Al-Quran, baginda Nabi Muhammad diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Begitu. Kita gunakan akal. Yesus jalan. Jalannya kemana? Arahnya kemana? Kita bingung. Kalau Islam, arahnya jelas. Kiblat kami jelas. Ya kan? Kami punya arah. Nah, GPS kami jelas. Nah, gitu. Yesus nggak ada arah sampai sekarang. Bahkan cara beribadahnya juga kita bingung. Yang satu menghadap sini, yang satu menghadap sini, yang satu menghadap sini. Kita bingung. Kalau di Islam semua serentak. Kiblat kami serentak semua. Gitu. Kami punya arah. Makanya umat Muslim jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat. Siapapun juga umat Muslim yang meninggalkan sholat, dia pasti akan tersesat. Dia akan kehilangan arah. Dia akan kehilangan tujuan. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat. Jaga selalu yang namanya sholat. Jangan kayak Bang Juma, jaga lilin tiap malam. Wah, mantap Bang Juma, jaga lilin terus. Gimana? Coba lah, nanti aku coba belajar ya. Baik, siap. Ditunggu ya. Ya. Belajar, silakan Pak David. Jarang-jarang juga sih kayak gini-gini aku juga. Paling nonton doang. Baik, siap. Ya. Nonton siapa? Nonton Dewa? Waduh, Dewa nggak usah ditonton. Enggak, Bang Juma lah. Oh gitu. Padahal Dewa kurang apa sih? Hah? Kurang apa coba nih? Ganteng iya coba. Hah? Gondrong sama. Sayang saya udah potong rambut Bang Dewa. Waduh, ini banyak tuh kutu di mana-mana ini. Kayak vokalis ya? Vokalis? Bukan. Iya. Bukan vokalis. Gue salam kenal aja ya Bang Dewa ya. Baik, kalau begitu silakan nanti jadwalkan ya Pak David ya. Siap. Ya ini udah pagi juga nih, besok aku harus kerja. Ya, Dewa pun sama, besok ada acara ini penandatanganan kabinet baru ini ya, Prabowo. Ya. Dewa diundang ke sana nanti. Kira-kira nyoblos gini hari Rabu nih.
Ya nanti coba aku ikuti ya Bang Dewa juga ya. Boleh, Aku follow nanti ya. jadwalkan saja kalau Iya. mau belajar Islam. Kalau enggak beli Al-Quran, baca terjemahannya Pak David. Apa Ada yang ya, ada meragukan ya di yang dalam terjemah ada Al-Quran? ya. Ada terjemahannya, Ya, coba Latinnya nanti aku cari ada. di Gramedia coba. Baik, nggak perlu baca Al-Qurannya dulu, terjemahannya dulu saja. Iya itu dia masalahnya Ya. pasti terjemahannya dulu baru kita bisa tahu apal gitu kan. Betul, karena di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat spektakuler, banyak ayat-ayat yang luar biasa. Tidak ada itu ayat-ayat persendalan atau tidak ada ayat-ayat jorok. Di Islam itu, Al-Quran itu, Allah itu maha tahu. Allah tahu manusia itu condong akan yang namanya keindahan. Maka dari itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan segala macam keindahannya. Dari mulai tulisannya indah, dari Betul. mulai bacaannya indah, dan lain sebagainya. Karena Contoh bagi kayak- kami, kayak kaligrafi itu ya. karena bagi kami nih, bagi saya pribadi, Al-Quran bukan hanya sekedar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya pribadi, Al-Quran adalah surat cinta dari Allah untuk kami sebagai umat Muslim. Yang namanya surat cinta tidak akan pernah ketemu yang namanya kata-kata kasar. Tidak akan ada. Di situ bahasanya santun, artinya semua juga santun. Sopan, Terus ya. bacaannya. Bacaan Al-Quran, dengarkan bacaan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Enak kan? Kayak- Ar-Rahmanir-Rahim. Enak bacaannya. Coba kalau yang bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Oh, nggak enak itu. Dulu masih sering terdengar itu Bang Dewa Ya? itu. Di era aku masih sering terdengar itu dulu. Oh, sekarang udah nggak? Mungkin udah apa kemajuan zaman kali ya. Oh, nggak ada. Yang namanya Al-Quran itu tidak pernah mengikuti zaman. Enggak, Justru yang zaman sering harus baca-baca mengikuti kayak gitu. Al-Quran. Kan saudara kan ada tuh, saudaraku juga ada muslim kan. Mualaf dia. Enggak asli. Jadi istrinya itu yang mualaf. Oh, Nah itu alhamdulillah. satu rumah sama aku. Oh, gitu. Iya, nah Oh, itu Pak David aku- Cina ya? Pak David Cina? Cina aku. Oh, berarti sama. Dewa juga keturunan. Cina. Sama. Dewa juga Aku Cina Cina. benteng aku. Kalau Dewa Cinangka. Ada Cina ya. Iya. Tapi sering di rumah sering ngerayain ini ya, apa sih? Lebaran Cina, Dewa. Iya, Kan Imlek temen kita bilang- rayain kayak muslim, kayak saudara kan lebaran. Kita ikut rayain. Oh, Gitu. Dulu sering baca Yasin tiap malam. oh, alhamdulillah. Sering Kemarin kan dengar aku. temen nanya, kenapa kok ada bisa lebaran Cina di rumah Dewa? Kan Dewa bukan Cina. Ini kan handphone Dewa Cina. Terus kulkas Cina, ya kan? Setrikaan Cina. Cina semua. Jadi ya Apa? gongsi pacai mereka. Ya, tradisi sih kalau kayak itu. Kalau Ya udah kalau tuh. kalau kayak itu lebarannya orang Chinese sih sebenarnya. Iya, iya. Dewa juga Cina, Cinangka. Kita sama-sama ada Cina ya. Nah, demikian tadi Kang Simin. Jadi ya entahlah ya. Kristen awam naik ya, yang pada akhirnya hanya bikin bahan tertawaan bagi umat muslim. Dan ketika bertanya asal bertanya ya. Dan apa yang ditanyakan pun tidak tahu. Terus ketika dijawab apa yang dipertanyakannya ya disertakan dalil itu pun tidak nyambung ya, tidak dapat menangkap otaknya itu, entah karena dia kebanyakan makan babi kah, entah karena dia banyak makan makanan haram sehingga otaknya tidak berfungsi. Kalau perihal masalah dunia, orang Kristen itu memang kita akui ya kalau masalah dunia. Tapi kalau urusan keagamaan, urusan keimanan, urusan keselamatan, konsep-konsep ketuhanan benar-benar tumpul otak mereka itu ya. Entah apa yang menyebabkan mereka tumpul otaknya ini. Karena memang itu menjadi Kristen wajib bodoh sampai mati. Menjadi kafir itu wajib bodoh sampai ke liang lahat itu ya. Sampai dibawa sampai mati itu tadi. Ya namanya juga kafir ya. Ketika kita menghadapi mereka ini bawaannya
ada mau tertawanya, ada kesalnya gitu ya. Karena apa? Saking bodohnya mereka gitu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير